Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kali ini ada berita yang begitu menggembirakan, yang begitu membahagiakan kita semua. Bagaimana tidak? Ini ada pernyataan menarik dari Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Walaupun belum secara resmi diumumkan, tetapi dalam obrolan, dalam wawancara singkat, dalam penyampaian singkat berikut ini, tentunya kita pecinta bola mania sudah mengetahui kemana arah pembicaraan dari Pak Erick Thohir. Dan bagi kita semua yang sampai saat ini masih terus menyuarakan agar seorang Coach Sintayong harus tetap stay untuk menjadi pelatih timnas Indonesia, maka ini adalah jawabannya. Mari kita bersama-sama menyimak pernyataan dari Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI berikut ini. Selamat menyaksikan. Ada kesempatan sejarah yang bisa kita lakukan sama-sama. Untuk pernah buat sejarah sama-sama sama kita kemarin di SEA Games. Mau buat sejarah lagi? Kalau saya official yang ada di sini coachin PSSI, dan saya yakin kalian juga sama. Nggak puas hanya sejarah masuk kejuaraan U23 saja. Ada mimpi yang lebih gede lagi. Tidak mudah. Lawannya Australia, Qatar dan Jordan yang kemarin final. Saya pernah bilang sama kalian waktu sebelum main SEA Games, kalau mata kalian bisa ngelihat mereka di lapangan seperti waktu itu kita ngelihat Thailand dan Vietnam, sama kalian juga lihat mereka, saya yakin kita tidak kalah sama mereka. Betul? Betul. Ada kesempatan sejarah yang bisa kita lakukan sama-sama. Untuk pertama kalinya, bukan tidak mungkin, kalau kita fight dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ke kita, kalian adalah mungkin generasi sepak bola emas Indonesia yang bisa merasakan Olimpiade. Bukan tidak mungkin, tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. So coach, stay with us. Marcelino Ferdinand, umpan kepada Marcelino, Rizky Ridho, umpan kepada Witan Sulaiman. Oke. So coach, stay with us. We stop or we continue? Continue! We stop or we continue? Continue! Kombinasi dengan Arhan, umpan yang sangat baik dari Arhan tadi. Marcelo Ferdinand, Witan, Marcelino Ferdinand! Berkombinasi di area berbahaya. Sangat menghibur, pasti Garuda Muda, lemparan dari Arhan. Siapa lagi kalau bukan Komang Teguh? Lagi-lagi dia bertindak untuk bisa mengakhiri dengan sebuah gol manis. We stop or we continue? Continue! We stop or we continue? Continue! We make history happen, okay? Ayo! Coach still stay with us adalah sebuah pesan singkat, tetapi tentunya mengandung makna yang sangat dalam. Kita pastinya bahagia
ketika ada bocoran-bocoran dari Pak Erik yang seperti ini, yang membuat kita para pecinta bola mania semakin semangat untuk mendukung timnas Indonesia. Coach Sintayong dalam konferensi pers setelah menang melawan Yordania, beliau mengatakan bahwa kemenangan ini bukan kebahagiaan saya sebagai pelatih. Kemenangan ini bukan kebahagiaan dari timnas Indonesia. Kemenangan ini bukan kebahagiaan dari PSSI, tetapi kemenangan ini untuk kita, rakyat Indonesia. Artinya bahwa seorang Coach Sintayong, dia sudah berjuang habis-habisan untuk Indonesia. Dunia sepak bola di Indonesia ini dulunya benar-benar suram. Tetapi di tangan dingin seorang Coach Sintayong, kita akhirnya bisa merasakan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Terima kasih Coach Sintayong. Engkau memang layak untuk dipertahankan. Engkau memang layak untuk diperjuangkan. Harus tetap stay with us. Para pemirsa, pecinta bola mania di mana saja kalian berada, PR penting buat kita, para pecinta bola mania, bahwa kita harus tetap mengawal musuh-musuh, orang-orang, para pembenci dan para sakit hati yang terus-terusan menyerang Coach Sintayong, yang terus-terusan menyerang timnas Indonesia maupun PSSI. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai supporter sejati, sebagai pecinta bola, sebagai pendukung timnas Garuda. Menjadi pendukung sejati jangan hanya saat Indonesia ini menang. Sekalipun Garuda jatuh, sekalipun timnas kita kalah, tetap sebagai supporter sejati kita harus tetap dukung mereka. Berikut ini saya masih mau menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan Coach Sintayong dan juga komentar dari netizen di mana mereka merasakan kebahagiaan yang begitu luar biasa atas kemenangan dari Indonesia melawan Yordania ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kami ungkapkan untukmu, Coach. Terima kasih telah memberikan kami kebahagiaan melalui sepak bola. Terima kasih telah membuat kami merasakan indahnya sepak bola yang sangat jarang kami rasakan. Terima kasih telah menorehkan sejarah demi sejarah untuk persepakbolaan tanah air di mata dunia. Terima kasih telah membuat kami tidak dipandang sebelah mata lagi oleh dunia. Terima kasih telah memacu rasa nasionalisme kami melalui sepak bola. Terima kasih telah mengajarkan putra terbaik bangsa ini bagaimana bermain sepak bola yang indah. Kami akan selalu ada di sisi Garuda saat berjaya maupun sedang terluka. Berjayalah Garudaku. Aku cinta pada Indonesia. Setelah timnasnya kebantai 4-1 dari timnas Indonesia, ini prediksi pelatih Yordania terhadap langkah timnas Indonesia selanjutnya. Pelatih Yordania yang bernama Abdullah Abu Zema bilang timnas Indonesia memang sangat pantas untuk lolos ke fase perempat final. Timnas Indonesia sangat mendominasi di pertandingan. Pemain kami telah memberikan penampilan terbaiknya saat pertandingan pertama dan kedua, yaitu saat kami melawan Australia dan Qatar. Dan di pertandingan itu kami hanya tidak beruntung. Tapi saat kami melawan timnas Indonesia, kami sama sekali tidak menunjukkan penampilan apapun, ucap pelatih Yordania U23 Abu Zema. Setelah itu guys, Abu Zema pun memprediksi kalau timnas Indonesia akan sangat bisa melaju lebih jauh di turnamen ini. Kalau buat cerna kata-kata dari Abu Zema ini, apakah yang dia maksud timnas Indonesia nggak cuma akan lolos ke semifinal aja, tapi juga akan melaju ke final juga guys?
Kalau ini beneran terjadi, timnas Indonesia sanggup melaju ke final Piala Asia U23, kalian bakal minta apa ke Pak Erick Thohir untuk nasib Coach Sinteyong di timnas Indonesia selanjutnya? Serius gak sih ini Indonesia? Serius gak? Kok gue tidak melihat ini seperti Indonesia gitu, yang kita kenal. Bener-bener luar biasa di babak pertama. Itu Jordania diobok-obok. Bener-bener diobok-obok. Dan begitu yang gue sangat happy adalah mindset. Ketika memulai pertandingan, ini memang masih babak pertama, belum selesai, jelas belum usai. Kita nggak boleh mengklaim menang dulu. Tapi secara permainan, secara mindset, secara mental, segalanya kita unggul di babak pertama. Golnya pun 2-2 satu penalti itu awalnya itu kombinasi 1-2 sentuhan yang sangat keren. Gol Witan kerennya minta ampun. Dan banyak kombinasi. Rafael strike 2 kali momentum depan gawang. Dua-duanya on target, sayang banget. Dan ada beberapa kali momentum kita kombinasi playnya itu benar-benar luar biasa. Umpan 1-2, sentuhan, transisi cepat. Wah, fantastik. Gue justru jujur sangat terhibur dengan permainan kita. Sangat amat terhibur. Jadi kita tinggal tunggu 45 menit lagi untuk dituntaskan. Jadi sangat apresiasi, sangat happy gue melihat permainan timnas Indonesia U23 di babak pertama. Semoga di babak kedua kalau bisa nambah lagi golnya. Segitu dulu. Selamat buat timnas atas kemenangannya lawan Yordania. Sejarah baru tercipta lagi, lolos perempat final Piala Asia U23. Buat Sintayong kayaknya cukup deh kesempatan buat hoki Caraka. Itu bocah namanya doang hoki, tapi hokinya udah habis. Di Qatar nemu duit sekoper loh. Mau main starting ataupun pemain pengganti, mainnya sama aja. Untung cuma diomelin Nathan loh. Belum aja ditampol Rio Fahmi. Buat temen-temen juga nih yang masih nyerang Bung Toel, udah stop. Keenakan dia namanya masih seliwiran mulu. Jangan dikasih panggung. Biarin aja dia ngoceh soal Sintayong. Anggap aja Toel itu anduk. Ya. Indonesia sekali lagi membuktikan yang mereka ni berada di tahap yang berbeza setelah mengalahkan Jordan sebanyak 4-1. Hari itu, waktu diorang kalahkan Australia, ramai yang suruh aku review. Kali ni, lagi ramai yang DM, lagi ramai yang komen. So, aku akan review game ni, tapi aku nak minta tolong daripada korang untuk follow dulu akaun ni. Dah follow. Mantap cuy. Fakta menarik, walaupun skor 4-1, tapi kesemua gol dihasilkan oleh pemain-pemain Indonesia. Tak ada sekali pun pemain Jordan yang skor. Okay, gol yang pertama datang daripada sepakan penalti Marcelino Ferdinand. Tak ada apa aku nak sembang sangat. Yang kedua, gol kedua lawa gila weh. One touch football dengan dia punya finesse shot tu. Cakap agak lawa siut. Memang lawa. Gol kedua tu dah lawa. Gol ketiga pun lawa juga. Okay, sekali lagi. One touch football. Lob. Lepas tu Marcelino Ferdinand dia score. By the way, player ni aku dah review dah pun dekat channel aku. Memang aku kata Marcelino Ferdinand ni memang betul-betul star boy lah. Memang betul-betul layak pakai jersey nombor 7. Bukan macam ada pemain kita tu pakai jersey nombor 7. Main macam nombor 70 je. Itulah. So, Marcelino Ferdinand, what a player. Gol yang terakhir dihasilkan oleh lemparan Arhan Pratama. Arhan ni pun aku dah review juga dekat channel aku. Justin Habener pun aku dah review juga. Dia pun ada skor juga walaupun on gol. Player-player yang lain Indonesia, Nando Ari semua jangan risau bakal menyusul nanti. Korang tunggu je Right, so kemenangan ini telah pun meletakkan Indonesia di tangga kedua belakang Qatar. Kita tahu Qatar akan menang game ni. Qatar akan menang Piala Asia ni. Jangan risaulah. Qatar, so korang kena target nombor 2 dan sejujurnya bagi aku, betul lah Indonesia dan juga Thailand memang level above other countries dekat ASEAN sekarang ni. Kita kena mengaku benda tu guys. Kita kena mengaku. Untuk Indonesia, saya ucapkan good luck untuk bermain di peringkat seterusnya. Right, kalau korang suka video-video macam ni, konten-konten macam ni, jangan lupa tekan butang follow. Terima kasih. Saudaraku sebangsa dan setanah air, komentar-komentar yang positif, baik itu dari saudara kita di Malaysia maupun kita di Indonesia. Artinya bahwa kita harus mengapresiasi pekerjaan keras ataupun perjuangan keras yang selama ini sudah dididik oleh seorang Coach Sintayong, disupport oleh PSSI, dan ketekunan-ketekunan
kedisiplinan-kedisiplinan dimiliki oleh para pemain. Ya, semua orang pasti mengimpikan untuk menjadi pemain timnas, tetapi syarat untuk menjadi pemain timnas itu sangatlah ketat. Tidak semudah seperti bacotannya si Tommy Welly. Jujur, saya kalau mendengar nyinyiran si Towel ini, saya anggap itu adalah angin lalu dan sampah semata. Karena orang ini memang benar-benar dia punya sentimen pribadi atau personal sentimen dengan Coach Sintayong kayaknya. Makanya mungkin setelah selesai Piala Asia ini, saya juga mau buat konten untuk spesial Pak Erick Thohir agar bisa melantik si Tommy Welly ini untuk menjadi anak gawang, biar dia bisa punya pekerjaan sedikit lah untuk pilih-pilih bola. Pecinta bola mania di mana saja kalian berada, kita pastinya berharap agar di level berikutnya ini Indonesia tetap menang dan tetap jaya. Kita harus bisa mendoakan mereka. Dukungan dari kita itu sangat berarti buat mereka, karena itu merupakan motivasi terbesar buat mereka. Sehingga mental mereka, skillnya mereka, keberanian mereka benar-benar memang harus kita dukung dengan doa. Walaupun di sisi lain kita melihat didikan dari seorang Coach Sintayong yang begitu luar biasa, fisiknya mereka benar-benar dilatih, kemampuan mereka dalam mengolah bola bundar itu memang sangat luar biasa. Dan tadi malam, jujur, saya secara pribadi benar-benar terkejut ketika melihat pola permainan dari putra-putra terbaik Indonesia yang begitu keren dan begitu luar biasa. Saya sangat yakin dan percaya bahwa para pecinta bola mania pastinya merasa bangga. Bangga bukan soal kemenangan, tetapi bangga juga dari pola permainan mereka. Benar-benar rapi dan benar-benar enak dipandang mata. Orang-orang Malaysia saja mengakui kehebatan dari timnas Indonesia. Apalagi kita yang adalah orang Indonesia. Mereka-mereka yang kaum pembenci, maklumlah, karena jabatan ataupun mereka belum dapat kerjaan sampingan. Jadi ya begitulah, bisanya cuma nyinyir, nyinyir, dan nyinyir. Tetapi sudah menjadi tanggung jawab kita bahwa jika ada narasi-narasi yang menyerang Coach Sintayong, timnas Indonesia maupun PSSI, para pecinta bola mania wajib hukumnya untuk melawan mereka. Mari kita simak lagi cuplikan video yang terakhir ini. Okay guys, firstly aku nak ucapkan tahniah dulu kepada pasukan Indonesia kerana telah berjaya ke quarter final Piala Asia U23 dengan menumbangkan pasukan Jordan dengan 4-1. Satu keputusan yang menakjubkan, satu keputusan yang menarik dan satu keputusan yang di luar jangkaan. Okey, untuk game semalam tu bagi aku Indonesia telah melakukan kerja yang sangat bagus. Ya, pada peringkat permulaan Jordan memberikan tentangan yang sengit kepada pasukan Indonesia, tapi pasukan Indonesia melakukan kerja dengan sangat-sangat baik. Mereka menyerap segala tekanan dan melancarkan serangan bertarik arus sehingga kan Jordan hilang corak permainan dia orang, sehingga kan mental dia orang terganggu dan dia tidak mampu untuk menyerap serangan daripada pasukan Indonesia. Itu yang bagi aku respect lah. So aku berikan hormat kepada pasukan Indonesia kali ini. Okey, ia tak dinafikan juga kejayaan Indonesia kali ini adalah kerana kehadiran pemain heritage yang bagus daripada serangan sehingga pemain tengah dan juga pertahanan. Mereka mempunyai pemain heritage yang bagus. Itu adalah punca Indonesia boleh mencapai kejayaan yang bagus sehingga ke hari ini tau. Okey. Sintayong melakukan kerja yang sangat baik dengan pemilihan pemain-pemain heritage yang betul-betul dia perlukan untuk pasukan dia.
dia mengambil pemain heritage yang dia rasakan tepat untuk melaksanakan apa yang dirancangkan. Itu satu kejayaan bagi Sintayong juga. Okey, ramai yang cakap Sintayong tak bagus, tapi bagi aku Sintayong seorang jurulatih yang bijak. Dan Indonesia bertuah kerana memiliki seorang jurulatih yang bijak seperti Sintayong sebenarnya. Okey. Untuk next, aku doakan Indonesia mampu pergi jauh, kalau boleh biar sampai ke final Piala Asia, dan kalau boleh biarlah julang piala tu. Okey. Aku di Malaysia, aku memberikan sokongan yang penuh kepada Indonesia. Okey, kalau bagi aku, kalau kita tak support kita, siapa lagi nak support kita? Okey. Kita berjiran, okey, kita pula serumpun. So bagi aku akan menyokong Indonesia untuk kali ini. Bagi aku Indonesia adalah pasukan yang terbaik. Okey. Ada segelintir komen-komen di dalam video aku yang kurang bagus, yang menyindir ataupun menghina. Okey, bagiku itu adalah segelintir. Tapi ramai lagi rakyat Indonesia yang positif, rakyat Indonesia yang bijak, ramai lagi rakyat Indonesia yang profesional, okey, yang memahami kita adalah berjiran, kita adalah serumpun. Okey, Gula Indonesia, the best untuk Indonesia. Pak Erick Thohir, ditungguin nih, ada yang mau tanda tangan kontrak. Video ini gue tujukan untuk Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang berjanji untuk memperpanjang kontrak Sintayong apabila dia mencapai kedua targetnya. Target pertama yaitu lolos ke 16 besar Piala Asia Qatar 2023, selesai. Kemudian yang semalam Indonesia menang 4-1 dan memastikan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 Qatar 2024 juga selesai. Sukses. Jadi sekarang saatnya menagih janji Ketua PSSI Pak Erick Thohir. Terlepas dari target yang diberikan oleh PSSI terhadap Sintayong, Sintayong sudah banyak mencetak sejarah sebelum pertandingan semalam. Ini dia daftar prestasi yang sudah dicetak Sintayong bersama Timnas Indonesia. Yang pertama, meloloskan 3 kelompok umur Timnas ke Piala Asia. Indonesia menang atas Kuwait setelah 30 tahun. Kemudian menang di Tanah Arab setelah 30 tahun. Bawa Timnas senior ke Piala Asia setelah absen kurang lebih 20 tahun. Sejarah 16 besar untuk pertama kali. Sejarah bawa U23 lolos Piala Asia untuk pertama kali juga. Kemudian bawa Timnas senior menang untuk pertama kali di kandang dalam fase grup World Cup Qualification setelah 19 tahun tidak pernah menang. Kemudian menang di kandang Vietnam setelah 20 tahun. Membawa ranking FIFA dari 175 ke 134 sementara ini. Dan yang baru terjadi, pertama kalinya dalam sejarah Indonesia lolos ke babak 8 besar turnamen Piala Asia U23, di mana ini pun debut Indonesia untuk pertama kalinya ikut serta dalam turnamen tersebut. Dan yang sedang berjalan adalah lolos ronde ketiga di World Cup Qualification. Pertandingan nanti akan ditentukan ketika Indonesia menghadapi Irak dan Filipina di Jakarta pada bulan Juni nanti. Kemudian lolos semifinal Piala Asia U23 dan Olimpiade. Dan yang terakhir adalah satu langkah lagi lolos Piala Asia Senior tanpa kualifikasi. Semuanya sangat mungkin dengan catatan Timnas Indonesia masih dilatih oleh Sintayong. Buat yang setuju kontrak Sintayong diperpanjang, silakan share video ini sebanyak-banyaknya supaya video ini sampai ke telinga Pak Erick Thohir, guys. Komentarnya sikat. Oke guys, bagi saya secara pribadi perpanjangan kontrak dari Coach Sintayong ini sudah 90%. Bagaimana tidak, pernyataan dari Pak Erick Thohir dalam cuplikan video tadi, di awal video kita sudah mendengarkan bersama-sama, Coach stay with us. Artinya bahwa ada kode di situ. Dan juga Pak Erick bertanya kepada para pemainnya, mau dilanjutkan atau tidak? Jawabannya dilanjutkan. Di sini sudah ada tanda-tanda atau sudah ada rambu-rambu
Tinggal menunggu momen kapan akan tanda tangan kontrak itu. Tetapi 90% saya secara pribadi sudah sangat yakin bahwa seorang Coach Sintayong layak untuk dipertahankan menjadi pelatih timnas Indonesia. Banyak sekali prestasi yang telah diraih oleh seorang Coach Sintayong. Dan kalau tidak salah, semenjak beliau menjadi pelatih timnas, 2 tahun itu vakum di saat corona. Artinya, benar-benar full, benar-benar beliau didik para pemain timnas ini 3 tahun. Coba kita bayangkan, dalam waktu 3 tahun, tetapi punya prestasi yang begitu luar biasa, dan juga perubahan dalam dunia sepak bola, khususnya kita di negara Indonesia ini, sangat istimewa. Inilah kelebihan dari seorang Coach Sintayong. Kenapa saya katakan bahwa beliau memang layak untuk dipertahankan. Perjuangan beliau telah mengukir banyak sejarah di bangsa ini. Mari kita ramaikan hashtag STY Stay. Tadi Pak Erick Thohir sudah katakan bahwa Coach stay with us. Semoga saja para pecinta bola mania bisa lebih semangat lagi ketika kita mendengar pernyataan dari Pak Erick Thohir tadi. Dan mari kita kawal terus para pembenci yang selalu saja menghujat Coach Sintayong. Tugas dan tanggung jawab kita adalah melawannya. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.